Lau arifta qadra nafsika ma ahnataha bil ma'asi. Andaikan manusia itu, kata beliau, memahami tentang derajatnya, memahami qadar keistimewaannya, ma ahnataha bil ma'asi, maka tentu tidak akan bermaksiat. Kenapa? Antal mukhtaru minal makhluqat. Manusia ini, kata beliau, al-mukhtar, pilihan Allah di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Bahkan walaka uiddat al-jannah. Bahkan manusia itu dijanjikan oleh Allah surga. Tidak ada makhluk lain yang Allah janjikan surga. Binatang tidak dijanjikan surga, hanya manusia. Begitu diistimewakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya manusia kebanyakannya tidak menyadari keistimewaannya, sehingga melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, ya. Dan saya ingin mengingatkan seperti yang disampaikan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwa maksiat itu menyebabkan orang terpenjara. Kata beliau, annal ma'asi da'iman fi asri syaitanihi. Kemaksiatan itu menyebabkan orang selamanya menjadi tawanan setan. Jadi kalau kita bermaksiat, kita menjadi tawanan setan. Wasijni sahwatihi, dipenjara oleh sahwatnya. Wa quyudi hawahu, dan diborgol oleh hawa nafsunya. Jadi kalau ada orang bermaksiat, diborgol oleh hawa nafsunya, dipenjara oleh sahwatnya. Jadi bisa saja dia berteriak-teriak merdeka padahal orang di penjara. Jadi kalau ada orang selalu bermaksiat, anu salah na pegau materu-teru, dosa na pegau materu-teru, itu sesungguhnya bukan orang merdeka. Ya. Sehingga fahuwa asirun masjunun muqayyidun. Orang seperti itu, kata Ibnu Qayyim, asirun, menjadi tawanan, masjunun, orang terpenjara, muqayyadun, orang terborgol. Jadi orang bermaksiat itu diborgol oleh dosanya, dipenjara oleh dosanya, dikurung oleh dosanya. Tidak ada kebebasan, ya, tidak ada kemerdekaan. Maka barang siapa berusaha menjauhi dosa, kemaksiatan, maka itu orang yang bebas dan merdeka. Dan apa penyebabnya semua ini? Kata sebagian ulama, penyebabnya tidak lain daripada terlalu cinta dunia, lupa akhirat. Cinta dunia berlebihan dan lupa akhirat. Dan mari kita deteksi diri kita. Jangan sampai saya atau kita semua masih berat cintanya kepada dunia. Cara mentesnya seperti yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'az rahimahullah. Beliau berkata, contoh orang yang cinta dunia berlebihan, beliau berkata, ya bani Adam, talabtad dunya talaba man la budda lahu minha. Jika seseorang itu
bersungguh-sungguh mencari dunia dan berusaha mendapatkannya, wa talabtal akhirata talaba man la hajata lahu ilaiha, sementara kalau dia mencari akhirat seolah-olah dia tidak butuhkan. Kalau urusan lino napas sangka harus nadapa, sementara urusan akhirat na jamamo tapi semana denia perluang. Nah, itu contoh kalau kita sudah jatuh cinta kepada dunia berlebihan. Kalau urusan lino napas sangka harus dapat, pas giliran urusan akhirat tidak terlalu bersungguh-sungguh, seolah-olah pelekwe runtui alhamdulillah kode detona marigaga ya. Nah, sementara kata beliau wal akhiratu bitalabi malak bitalabi minka ya ta'luha ya, sementara urusan akhirat ya wal akhiratu bitalabi minka tanaluha, sementara urusan akhirat tidak ada yang bisa kita dapatkan kecuali kesungguhan ya. Ya, maka kita harus mengintrospeksi diri, bagaimana kita dunia dan akhirat kita ya. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya dunia itu mazra'atul akhirah, tempat menanam untuk akhirat. Jadi dunia ini adalah lahan-lahan yang harus dimanfaatkan untuk menanam, untuk agar kita memetik, memanen nanti di akhirat. Maka sebagian ulama berkata, umrul insani fi hazil hayati makhsurun. Ketahuilah bahwa kehidupan manusia di dunia ini makhsurun, terbatas. Waktu kita tinggal di dunia ini terbatas. Wa darajatuhu fil akhirati mabniyatun ala hazil ayyamil lati ta'isuha. Sementara derajat seseorang nanti di akhirat sangat tergantung terkait dengan hari-hari yang dilewati di dunia ini. Ya. Jadi kondisi kita, posisi kita di akhirat sangat tergantung dengan hari-hari kita di dunia ini. Ya. Fa iza qaddamta li nafsika salihan kunta minas su'ada'i. Ya. Jika Anda menyiapkan suatu kebaikan untuk diri sendiri di dunia ini berupa amal soleh, maka sangat memungkinkan Anda as-su'ada'i, bahagia nanti di akhirat. Ya. Sebaliknya, wa idza ahmalta nafsaka fi hazil haya, jika seseorang ini mengabaikan kehidupannya ini di dunia, ya, wa farratta fi sa'atika, dan dia menyia-nyiakan waktunya hidup di dunia ini, nadimta fil akhirah, maka penyesalan di akhirat. Karena kita lebih lama di akhirat, abadi di akhirat. Jadi ini hidup singkat ini, Bapak dan jamaah sekalian, manfaatkan betul. Ya. Karena kita ini marhunun fil akhirah bi amalika fid dunya, marhunun. Kita tergadai ini di dunia ini. Jadi harga kita di akhirat sudah digadaikan di dunia.
Kalau mau baik harganya di akhirat, perbaiki dunia kita. Marhunun fil akhirati bi amalika fid dunya. Nilai seseorang di akhirat tergantung amal-amalnya, perbuatannya di dunia yang singkat ini. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang didapat seseorang nanti di akhirat kecuali apa yang pernah dia usahakan waktu dia hidup. Ya. Maka kata beliau, wala ta'lam mata yazuruka malakul maut. Ketahuilah, kita tidak tahu kapan malakul maut menziarahi kita masing-masing. Jadi ada nanti menziarahi kita bapak-bapak dan sekalian, namanya malakul maut. Dan tamu kita ini tidak butuh kopi, teh, susu, tidak. Karena singkat di waktunya datang menziarahi kita dan tugasnya cuma satu. Hanya datang melucuti roh kita, mencabut nyawa kita masing-masing. Dan boleh jadi kita diziarahi bukan di rumah tak. Bisa saja di tempat kerja kita diziarahi. Bahkan ada orang sementara naik motor diziarahi. Maka hendaknya kita selalu bersiap-siap. Ya. Dan wa iza nuzi'at ruhuka, tak kala malakal maut bertindak mencabut ruh kita, apa yang terjadi? Tentu mati kita. Dan kalau kita terjadi seperti itu, fa inna aqrabaka wa ahbabaka wa man haulaka ba'da dafnika fi sugulin fi hazil haya wa sa'ni fid dunya hasisun mimma yaj'aluhum fi ghaflatin an du'a ilaka ba'da mautik. Dan kalau itu terjadi, Bapak dan Saudara sekalian, orang yang kita cintai, sahabat-sahabat kita, orang di sekitar kita, setelah kita dikebumikan, mereka masing-masing kembali sibuk seperti semula. Bahkan boleh jadi dengan kesibukan dunianya menjadi penyebab mereka lupa mendoakan kita. Makanya jangan terlalu mengandalkan doanya orang. Ya. Wa hazi sunnatullahi fil hayati. Yang seperti ini sudah menjadi sunnatullah yang sering kita lupakan. Contohnya kata beliau, fa anta masalan, contohnya Anda, kita semua, bukankah kita sudah punya kakek dan nenek meninggal? Sering kita lupa doakan. Mungkin bapak kita meninggal, hanya sewaktu-waktu kita doakan. Dan ada nanti wasayati zamanu alladzi binafsi, dan ada zaman nanti menimpa kita, ya, kita yang meninggal, mungkin anak cucu kita juga tidak mendoakan kita. Paling tinggi didoakan 1-2 kali. Ya. Olehnya itu kita dipesan jangan terlalu mengandalkan perhatian orang hidup untuk mengirimi kita pahala. Walaupun itu ada dalilnya kita dikirimi pahala kalau dia sadar, tapi siapa tahu dia lupa. Lebih baik kita kerja mati-matian, mempersiapkan bawa bekal dibanding dengan menunggu
kiriman pahala dari orang hidup. Ya. Makanya dikatakan fa'aksiru min amalis sholihat wa atruku kulla babin khairin fid dunya la'allaha tuqarrabuka inda rabbika fil akhirah. Maka perbanyaklah melakukan amal soleh dan sering-seringlah mengetuk pintu-pintu kebaikan waktu kita masih hidup di dunia. Semoga dengan demikian kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Jangan sia-siakan waktu kita. Olehnya itu kita dituntut untuk menjadi orang yang zuhud. Zuhud di dunia. Bagaimana orang zuhud di dunia? Bukan mengharamkan yang halal, bukan meninggalkan dunia, bukan membenci harta. Seperti zuhudnya Nabi Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman, Pak? Diberi harta luar biasa, diberi kerajaan yang luar biasa. Belum ada orang punya kerajaan seperti Nabi Sulaiman. Sampai jin dia perintah. Jin dia perintah. Ilmunya luar biasa. Nabi Sulaiman memahami bahasa burung. Nabi Sulaiman memahami bahasa semut. Tapi dia zuhud. Apa dia bilang waktu diberi keistimewaan? Hada min fadli rabbi liyabluwani an askur am akfur. Ini tidak lebih daripada pemberian Allah, keutamaan dari Allah untuk menguji saya apakah saya bersyukur atau kufur. Itu orang zuhud. Jadi jangan dibayangkan zuhud itu compan-camping bajunya, tidak punya harta. Bukan yang seperti itu. Zuhud itu banyak hartanya tapi tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Rasulullah SAW, 9 istrinya tapi zuhud. Asera benena tapi zuhud. Dia nak kena terlambat masa sampai subuh. Jadi sidimi beneta belum zuhud. Rasulullah 9 istrinya tapi zuhud, tidak jadi penghalang. Ya. Pernah Rasulullah diancam oleh istrinya. Istrinya cemburu minta diberi fasilitas. Malah justru Rasulullah mengancam dengan lewat ayat. Wa in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain wa umatti'ukunna wa usarrikunna sarahan jamila. Kalau dia menuntut itu, Muhammad itu istri-istrimu, ceraikan semua itu kalau dunia lebih dia utamakan. Alhamdulillah istri Ummahatul Mukminin kembali sadar sehingga dia lebih mencintai Rasulullah serta agama yang dibawa oleh Rasulullah dibanding dengan dunia. Ya, itu yang. Jadi zuhud itu bukan berarti mengharamkan yang halal. Zuhud itu yaitu fahuzu min daril fana lidaril baqa. Memanfaatkan negeri yang sementara ini untuk negeri yang kekal abadi. Itu yang zuhud. Mengambil apa yang ada di dunia ini untuk kita pakai ke akhirat. Itu namanya zuhud. Diberi pangkat, dipakai pangkatnya untuk akhiratnya. Diberi harta, dipakai hartanya untuk akhiratnya. Diberi ilmu, dipakai ilmunya untuk akhiratnya. Itu zuhud. Ya. Waj'alud dunya kasyai'in faraktumuhu. Zuhud itu orang yang sadar bahwa
Seperti yang dikatakan ini, jadikanlah duniamu seperti sesuatu yang engkau akan berpisah dengannya. Fawallahi latufarikunnaha. Demi Allah, kata beliau, pasti kamu berpisah. Jadi sadar ki, dunia ini pasti kita berpisah. Apakah kita berpisah dalam keadaan nyawa kita sudah dicabut, atau masih ada nyawa kita tapi sudah berpisah dengan dunia?